buku versus e-book. Hal ini telah menjadi perbincangan hangat dan terus membuat mahasiswa bertanya-tanya, mana yang sebenarnya lebih baik untuk mereka beli. Mari kita ambil contoh Budi. Budi adalah seorang mahasiswa yang dalam studinya memerlukan banyak buku yang harus ia baca, namun dia mendapati satu masalah. Budi bingung apakah ia sebaiknya membeli buku atau e-book. Maka dari itu, kita akan coba membantu dia dengan menggunakan analisis pro kontra dari buku Problem Solving 101. Analisis pro kontra sendiri merupakan salah satu metode pemecahan masalah yang paling sering digunakan. Metode ini terbagi dua bagian dan masing-masing bagian terdiri dari 4 langkah, seperti yang bisa kita lihat di slide berikut. Alasan kita menggunakan metode ini antara lain adalah karena metode ini sangat efektif ketika kita ingin membandingkan dua opsi atau lebih. Metode ini sangat mudah dan simpel digunakan, dan metode ini dapat membantu kita untuk menilai secara objektif. Sebelum mulai, kita perlu mengetahui apa yang diinginkan oleh Budi. Budi ingin bisa membaca buku kuliahnya dengan praktis, bisa di mana saja, dan tidak memakan banyak tempat. Kita mulai membantu Budi dengan melakukan bagian pertama, yakni pro dan kontra, di mana langkah pertama dalam part ini adalah menentukan segala opsi yang ada. Dalam hal ini, Budi punya dua opsi, yakni buku dan e-book. Langkah berikutnya adalah melisting semua poin pro dan kontra dari masing-masing opsi, seperti yang terlihat di atas. Berikutnya adalah langkah ketiga, yakni menimbang skor dari masing-masing opsi dengan memberi nilai kepada setiap poin pro dan kontra yang ada, sesuai dengan tingkat kekurangan atau kelebihannya masing-masing, seperti yang bisa kita lihat di slide berikut. Langkah berikutnya, yakni langkah terakhir dalam bagian ini, adalah menyeleksi opsi paling menarik atau paling tinggi skornya. Dalam hal ini, kita memiliki opsi e-book sebagai opsi terbaik yang dapat dipilih atau digunakan oleh Budi. Budi puas dengan hasil analisa pro dan kontra barusan, namun ia ingin lebih yakin lagi dengan pilihannya. Oleh karena itu, kita akan membantunya dengan melakukan bagian kedua, yakni analisis kriteria dan evaluasi. Sama seperti di bagian pertama, bagian kriteria dan evaluasi ini juga dimulai dengan menentukan segala opsi yang ada. Pada kali ini opsinya masih sama, yakni buku dan e-book. Berikutnya dilanjutkan dengan melis kriteria-kriteria yang akan dievaluasi. Kali ini ada 4 kriteria yang akan dievaluasi, yakni kepraktisan, portabilitas, akses, dan tidak diperlukannya ruang penyimpanan yang banyak. Lalu berikutnya, yakni langkah ketiga adalah menentukan tingkat kepentingan dari masing-masing kriteria dan memberikan nilai pada tiap opsi terkait dengan masing-masing kriteria tersebut. Langkah berikutnya, yakni langkah terakhir dalam bagian ini, adalah menyeleksi opsi yang paling menarik atau yang paling tinggi skornya. Dalam hal ini, kita memiliki opsi e-book sebagai opsi terbaik yang dapat dipilih atau digunakan oleh Budi. Bisa disimpulkan bahwa berdasarkan analisis kita, pilihan terbaik untuk Budi dan mahasiswa-mahasiswa lain pada umumnya adalah untuk memilih e-book sebagai sarana membaca buku-buku pembelajaran semasa studi di perkuliahan mereka. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya.